Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 21 Surakarta yang dirahmati Allah dan yang Pak J banggakan. Mari yang pertama dan yang utama tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya sehingga kita masih diberikan keimanan, kesehatan dan kesempatan sehingga pada kesempatan hari ini kita masih diberikan semuanya itu dan bisa menjalankan aktivitas tanpa kurang suatu apa. Oke anak-anakku, langsung saja mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga segala aktivitas anak-anak selalu dimudahkan dan diberikan kebaikan oleh Allah SWT. Oke anak-anakku, kita melanjutkan dari materi sebelumnya, pembahasan tentang iman. Jadi iman kepada malaikat, iman kepada rasul, dan iman kepada qada dan qadar. Jadi pada intinya iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilaksanakan dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Jadi iman itulah kunci dari agama ini, kunci dari agama Islam. Kalau iman kita sudah kuat, maka ibarat bangunan, iman itu pondasi. Kalau pondasinya sudah kuat, maka kehidupan beragama ini juga sudah baik. Maka saya sampaikan iman itu harus betul-betul diyakini dalam hati ini. Iman, rukun iman yang 6 itu terutama. Kalau iman itu belum maksimal, ya maka Islamnya juga masih belum maksimal juga. Kuncinya di iman itu. Tuh pengantar pada pagi ini, nanti dilanjutkan melihat apa yang Pak Ci sampaikan di video pembelajaran kaitannya dengan iman kepada malaikat, iman kepada rasul, dan iman kepada qada dan qadar. Tetap saya berpesan ikuti semua proses pembelajaran mulai dari menyimak materi, kemudian mengerjakan umpan balik. Semua dikerjakan dengan penuh semangat, optimis walaupun belajar dari rumah. Semoga pandemi segera berakhir dan kita bisa pembelajaran tatap muka. Seperti itu, silahkan nanti diikuti, disimak dengan baik apa yang Mbak Aziz sampaikan dalam video pembelajaran berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam mengajarkan setiap hewan yang akan dikonsumsi harus disembelih sesuai ketentuan syariat Islam. Daging hewan yang sudah disembelih akan menjadi sehat untuk dikonsumsi. Namun, perlu diketahui ada 2 jenis hewan yang halal dikonsumsi tanpa disembelih terlebih dahulu, yaitu ikan dan belalang. Hewan yang sudah disembelih akan menjadi baik atau thoyyib, sehat, serta halal untuk dikonsumsi. Sebagai orang beriman, kita harus menyembelih hewan dengan baik dan benar, sebab penyembelihan yang tidak baik dan benar akan mengakibatkan hewan tersebut itu tidak halal dan layak untuk dikonsumsi. Penyembelihan hewan meliputi 1. Orang yang menyembelih. 2. Binatang yang akan disembelih. 3. Alat penyembelihannya. Dan 4. Yaitu proses dalam penyembelihan. Sekarang kita akan bahas satu-satu ya. Ketentuan yang harus dipenuhi oleh seorang penyembelih yaitu yang pertama adalah penyembelihnya harus beragama Islam. Hukum penyembelihan menjadi tidak sah jika dilakukan oleh orang kafir, oleh orang musyrik, maupun oleh orang yang murtad atau keluar dari agama Islam. Kedua, menyembelih harus dengan sengaja. Jadi seorang penyembelih memang dia berniat dan dalam keadaan sadar sengaja untuk menyembelih hewan. Yang ketiga, penyembelih itu harus sudah balik dan berakal. Tidak sah dalam agama Islam sembelihan orang yang belum balik
dan orang yang akalnya tidak waras, misalnya gila. Keempat, penyembelih harus membaca basmalah. Selain membaca basmalah, penyembelih juga disunahkan untuk membaca salawat dan takbir 3 kali. Perhatikan sabda Nabi Muhammad sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Anasin qala dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bikabsyaini akranaini dzabahahuma amlahaini biyadihi wasamma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sofahihima, yang artinya diriwayatkan dari Anas, katanya Nabi Muhammad SAW telah mengorbankan 2 ekor kibas berwarna putih yang agak kehitam-hitaman dan bertanduk. Baginda menyembelih keduanya dengan tangan baginda sambil menyebut nama Allah, bertakbir dan meletakkan kaki baginda di atas belikat keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketentuan hewan yang akan disembelih yaitu adalah sebagai berikut. Yang pertama, hewan harus dalam keadaan masih hidup. Tidak sah hukumnya menyembelih hewan yang sudah mati. Adapun hewan yang terluka, tercekik, terpukul, terjatuh, ditanduk oleh binatang lain, atau yang sedang diserang binatang buas, apabila kita mendapatkannya belum mati, kemudian kita sembelih, maka hukumnya itu menjadi halal untuk dimakan. Ini tercantum dalam firman Allah di dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu waddammu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah bihi wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sab'u illa ma zakkaitum, yang artinya diharamkan bagimu untuk memakan bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Jadi ada kecualinya ya, sempat kita sembelih. Kemudian yang kedua, hewan tersebut termasuk jenis hewan yang halal. Hewan yang haram dikonsumsi seperti tikus, katak, babi, anjing, ataupun kera itu tidak sah untuk disembelih. Dengan kata lain, meskipun disembelih, hukumnya tetap haram untuk dikonsumsi. Nah, sekarang kita akan berbicara mengenai alat yang dapat digunakan untuk menyembelih. Alat-alat tersebut hendaknya memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, alat tersebut harus tajam dan dapat melukai. Ketajaman alat dimaksudkan agar proses penyembelihan itu berlangsung dengan cepat, sehingga hewan tersebut langsung mati atau segera mati. Boleh terbuat dari besi, dari baja, dari bambu, atau apa saja yang mungkin bisa tajam. Yang kedua, alat tersebut tidak terbuat dari tulang, kuku, atau gigi.